Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di hari yang penuh keberkahan ini, Allah masih memberikan kita semua kesempatan untuk berkumpul dalam melaksanakan perkuliahan seminar pendidikan agama Islam. Di pagi hari ini, izinkan kami, kelompok 5, untuk memaparkan hasil penelitian dengan judul Pengetahuan Kaum Milenial tentang Riba dan Hukumnya dengan anggota Yosi Dipoyanti Surahmi, saya sendiri Kania Mukaromah, dan Novia Safa Salsabi. Adapun topik yang akan dibahas meliputi pendahuluan atau latar belakang, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, dan terakhir kesimpulan. Untuk mengefektifkan waktu, kita langsung saja pada pemaparan hasil penelitian yang telah kami lakukan. Tolong simak baik-baik ya. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan. Yang pertama itu latar belakang. Masih banyak terjadi praktik-praktik ekonomi yang terdapat unsur riba di dalamnya. Dalam kehidupan sehari-hari kita tuh pasti tidak terlepas dari kegiatan ekonomi gitu. Pasti kita selalu berkegiatan ekonomi atau selalu bertransaksi. Apalagi di masa pandemi ini banyak sekali platform atau aplikasi yang memudahkan kita untuk berbelanja gitu, untuk mengakses barang-barang yang kita inginkan gitu kan. Mudah sekali untuk berbelanja gitu, apalagi di masa pandemi ini, karena kan masa pandemi ini kita tidak boleh bertemu dengan orang banyak gitu, tidak boleh berkerumun gitu kan. Maka kan kita berbelanja online gitu kan, dan belanja online ini kan sangat mudah sekali untuk diakses gitu. Nah, selain mudah diakses juga, dalam aplikasi ini tuh banyak konten-konten gitu yang dapat menyenangkan masyarakat dan kaum milenial, yaitu seperti ada konten-konten pembayaran secara berangsur. Jadi kita tidak apa-apa membayar secara lunas gitu. Jadi kita membayar setengahnya terlebih dahulu atau seperempatnya terlebih dahulu gitu kan. Lalu juga ada pay later gitu. Jadi kita dapat membeli barang tanpa membayarnya terlebih dahulu, akan tapi kita bisa menentukan gitu kapan kita ingin membayarnya gitu kan. Itu kan sangat menyenangkan atau memang sangat memudahkan bagi para masyarakat dan untuk kaum milenial ya. Jadi banyak dari mereka yang sering melakukan transaksi gitu ya, atau berkegiatan ekonomi gitu kan. Selain adanya aplikasi belanja online di masa pandemi ini itu, lalu ada sebuah tren gitu, yaitu investasi gitu kan. Investasi ini kan disebut sebagai jadi orangnya uang yang bekerja gitu, bukan orang yang bekerja. Nah, karena banyak sekali masyarakat yang kehilangan pekerjaannya, maka mereka kan tidak mendapatkan penghasilan, maka semua uang mereka diinvestasikan, jadinya uang mereka yang bekerja gitu, agar mereka masih bisa menghidupi kehidupan mereka gitu, atau dapat bisa membeli barang, dapat bisa membeli makanan gitu apabila mereka berinvestasi gitu. Dan menurut wartaekonomi.co.id pada tahun 2021 juga menjelaskan bahwa 70% dari masyarakat dan kaum milenial ini melakukan investasi gitu. Jadi banyak sekali yang melakukan investasi di masa pandemi ini gitu, seperti itu. Karena ternyata banyak sekali ya masyarakat dan kaum milenial yang melakukan kegiatan ekonomi secara online atau kegiatan ekonomi yang memang baru gitu pada saat pandemi ini gitu. Nah, hal-hal baru ini kan kita tidak tahu gitu apakah kegiatan ekonomi ini termasuk riba apa bukan. Nah, kan tadi sudah dijelaskan bahwa tadi apa ya, platform dan investasi ini kan masih diragukan gitu apakah dia ini bersifat riba atau bukan gitu kan. Lalu padahal kan riba ini
sesuatu hal yang sangat pelik gitu, karena dalam Al-Qur'an juga sudah dijelaskan bahwa ya dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 257 bahwasanya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba gitu. Dan di sini sangat jelas bahwa riba itu hukumnya haram gitu. Maka masyarakat muslim harus menjauhi gitu. Maka dapat disimpulkan bahwa ini permasalahan yang sangat pelik gitu. Akan tetapi ternyata banyak masyarakat yang tidak mengetahui mengenai pengetahuan riba ini ya. Maka di sini peneliti merumuskan masalah. Yang pertama, bagaimana pengetahuan kaum milenial tentang pengertian riba dan dalil riba di dalam Al-Qur'an. Yang kedua, bagaimana pengetahuan kaum milenial tentang jenis-jenis riba. Dan yang terakhir, bagaimana pengetahuan kaum milenial tentang contoh perbuatan riba yang ada di masyarakat. Jadi dalam penelitian ini kita ingin mengetahui gitu bagaimana wawasan atau pengetahuan riba kaum milenial tentang riba gitu. Karena banyak sekali platform dan aplikasi yang memberikan kesempatan masyarakat dan kaum milenial untuk terjerat dalam riba seperti itu. Kemudian literatur review. Siregar pada tahun 2019 mengadakan penelitian yang berjudul Analisis Tingkat Pengetahuan Mahasiswa Muslim Kota Medan terhadap riba. Hasil dari penelitian tersebut yaitu berdasarkan tingkat pengetahuannya, mahasiswa dianggap memiliki pengetahuan yang cukup tentang riba. Sejalan dengan penelitian tersebut, penelitian Hasriani dan kawan-kawan pada tahun 2020 mengemukakan bahwa mayoritas mahasiswa STAI Goa telah paham tentang haramnya riba. Namun, pemahaman tersebut tidak sejalan dengan penerapan pelarangan riba terhadap penggunaan bank konvensional. Selanjutnya, metode penelitian. Di dalam penelitian ini, kami menggunakan metode penelitian kualitatif yang dilakukan secara online dengan menyebar angket melalui media sosial seperti WhatsApp, Twitter, dan Instagram. Sasaran atau subjek dalam penelitian ini adalah kaum milenial dengan usia 17-25 tahun, terkhusus mahasiswa secara general. Pengolahan data dilakukan dengan menghitung jumlah jawaban partisipan, lalu dipersentasekan. Partisipan yang terlibat dalam penelitian ini berjumlah 40 orang, yang terdiri dari 39 mahasiswa dan 1 perawat. Kemudian dapat dilihat pada tabel usia partisipan yaitu dari umur 17-24 tahun, dengan jumlah partisipan paling banyak di usia 20 tahun, dengan jumlah 16 orang, dan partisipan yang paling sedikit di usia 23-24 tahun, dengan masing-masing berjumlah 1 orang. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang hasil penelitian. Di sini dapat dilihat ya teman-teman tentang diagram respon kaum milenial mengenai pengertian dan dalil Al-Qur'an perbuatan riba. Ini persen ya teman-teman. Lalu kita simpulkan bahwa 13,75% dari kaum milenial selalu mendengar pengertian dan dalil Al-Qur'an perbuatan riba. Lalu 32,5% dari kaum milenial sering mendengar pengertian dan dalil Al-Qur'an riba. Lalu 16,67% dari kaum milenial kadang-kadang mendengar mengenai riba dan dalil Al-Qur'an riba. Lalu 29,1% dari kaum milenial pernah mendengar tentang riba dan dalil Al-Qur'annya. Lalu 7,5% dari kaum milenial tidak pernah mendengar riba dan dalil Al-Qur'annya. Lalu selanjutnya yaitu diagram pengetahuan kaum milenial tentang jenis-jenis riba. Lalu saya simpulkan 2,5% dari kaum milenial selalu mendengar tentang jenis-jenis riba, dan 3% dari kaum milenial sering mendengar tentang jenis-jenis riba. Lalu 17% dari kaum milenial kadang-kadang mendengar tentang jenis-jenis riba. Lalu 34% dari kaum milenial pernah mendengar
tentang jenis-jenis riba, dan 43,5% dari kaum milenial tidak pernah mendengar tentang jenis-jenis riba. Lalu selanjutnya yaitu diagram pengetahuan kaum milenial tentang contoh perbuatan riba yang terjadi di masyarakat. Lalu saya simpulkan 21% dari kaum milenial selalu mendengar tentang contoh perbuatan riba yang terjadi di masyarakat. Lalu 25% dari kaum milenial sering mendengar tentang contoh perbuatan riba yang terjadi di masyarakat. Lalu 9,5% dari kaum milenial kadang-kadang mendengar tentang contoh perbuatan riba yang terjadi di masyarakat. Lalu 24% dari kaum milenial pernah mendengar tentang contoh perbuatan riba yang terjadi di masyarakat, dan 21% dari kaum milenial tidak pernah mendengar tentang contoh perbuatan riba yang terjadi di masyarakat. Dan untuk selanjutnya yaitu pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengetahuan kaum milenial tentang pengertian dan dalil riba di dalam Al-Quran. Riba dapat dikatakan sebagai kegiatan ijab kabul dalam kegiatan ekonomi atau menukar barang, dan akan tetapi di dalamnya terdapat kelebihan atau tambahan atau melipat gandakan, dan dilakukan oleh dua orang, dan hukum riba itu sendiri yaitu haram, yang seperti yang sudah dijelaskan dan dinyatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 257 bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Lalu untuk pengetahuan kaum milenialnya sendiri itu yang data yang telah kami dapatkan yaitu 22,5% dari kaum milenial pernah mendengar riba, dan 42,5% dari kaum milenial sering mendengar riba. Dapat disimpulkan bahwasanya memang kaum milenial ini mengetahui riba. Nah, lalu kami juga meminta penjelasan singkat di dalam kuesioner mengenai pengertian riba ini, dan memang banyak dari kaum milenial ini menjawab dengan tepat, dan mereka menjawab bahwasanya hukum riba itu melipat gandakan atau menambahkan. Maka dapat dilihat ya bahwasanya memang kaum milenial ini mengetahui riba ini secara rinci. Lalu untuk hukumnya sendiri pun 42,5% dari kaum milenial ini pernah mendengar bahwa hukum riba itu haram. Maka dapat disimpulkan ya bahwasanya kaum milenial juga mengetahui hukum riba. Dan untuk dalil riba di dalam Al-Quran tersendiri itu 50% dari kaum milenial pernah mendengar arti dari surat Al-Baqarah ayat 257. Kami juga meminta penjelasan sedikit mengenai apa yang mereka dapatkan atau apa yang mereka dapat simpulkan dari ayat tersebut, atau apa yang mereka ketahui dari ayat tersebut. Akan tetapi banyak dari kaum milenial ini yang kurang tepat dalam menjawabnya. Maka dapat disimpulkan bahwasanya memang mereka mengetahui tentang surat Al-Baqarah ayat 257 itu, akan tapi tidak mengetahuinya secara rinci. Mereka hanya mengetahui bahwa surat itu menjelaskan tentang riba. Seperti itu. Selanjutnya pembahasan mengenai pengetahuan kaum milenial tentang jenis-jenis riba. Riba dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok besar, yakni riba hutang piutang dan riba jual beli. Yang termasuk ke dalam riba hutang piutang salah satunya yaitu riba qard, dan yang termasuk ke dalam riba jual beli yaitu riba fard, riba nasi'ah, dan riba yad. Data mengenai pengetahuan kaum milenial tentang jenis-jenis riba meliputi riba qard, riba yad, riba fard, dan riba nasi'ah diperoleh hasil bahwa sebagian kaum milenial pernah mendengar jenis-jenis riba. Namun, di sisi lain, responden yang menjawab tidak pernah mendengar jenis-jenis riba memperoleh hasil paling besar di antara pernyataan lain yang ditunjukkan pada kaum milenial sebagai responden.
Hampir setengah responden dalam presentase tidak pernah mendengar jenis-jenis riba. Hanya ada sebagian kecil yang mengetahui apa saja jenis-jenis riba. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan kaum milenial tentang jenis-jenis riba cukup rendah. Pembahasan mengenai pengetahuan tentang contoh perbuatan riba yang terjadi di masyarakat berdasarkan dari hasil pengolahan data yang diperoleh, hampir setengahnya atau 25% kaum milenial sering mendengar contoh perbuatan riba yang terjadi di masyarakat. Namun, sebagian kecil atau 21% dari kaum milenial tidak pernah mendengar contoh perbuatan riba yang terjadi di masyarakat. Sejalan dengan pendapat Siregar yang menyatakan bahwa fenomena yang terjadi pada saat ini yaitu sedikitnya masyarakat yang kurang paham mengenai riba. Salah satunya seperti contoh yang telah diuraikan pada angket. Nah, padahal hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang membahas mengenai praktik ekonomi sangat banyak. Oleh karena itu, harusnya kita mengetahui hadis-hadis tersebut agar ketika kita melakukan kegiatan ekonomi, kita memiliki pedoman. Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan yaitu hampir setengah dari responden mengetahui tentang riba. Namun, sebagian kecil dari responden yang mengetahui tentang dalil Al-Quran tentang perbuatan riba. Kemudian kesimpulan yang kedua yaitu sebagian kecil dari responden mengetahui jenis-jenis riba. Lalu kesimpulan ketiga yang dapat diambil dari penelitian ini adalah hampir setengah dari responden mengetahui contoh perbuatan riba yang terjadi di masyarakat. Namun sebagian kecil responden tidak mengetahui perbuatan riba yang terjadi di masyarakat. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang hasil penelitian. Di sini dapat dilihat ya teman-teman tentang diagram respon kaum milenial mengenai pengertian dan dalil Al-Quran perbuatan riba. Ini persen ya teman-teman. Lalu